Keber. Oke, jadi setelah tadi gua udah sempet tes performa dari motor ini, sekarang giliran gua bakal sedikit review tentang spek motor yang udah cukup langka ini, terutama di Indonesia nih cukup langka, jadi inceran kolektor sih sebenarnya. Kalau masih ori, masih lengkap tuh biasanya ya. Gini juga banyak sih yang nyari. Oke, apa aja sih nih kelebihan dari si motor Touch ini? Kita bakal kupas satu-satu. Walaupun nggak banyak ya, gue juga nggak terlalu ngerti sih speknya ini seperti apa. Oke, kita mulai dari dikelilingin dulu deh bodinya. Nih bodinya seperti ini, touch, lampu belakang, terus untuk seputar body kayak gini nih. Ini motor cukup ramping sih. Untuk sekelas motor sport firing, motor ini cukup ramping. Bagian speedometernya ya, kecil. Ramping. Nah, oke, sekarang kita berbicara seputar spesifikasi mesin. Touch ini dia kapasitas mesinnya itu 125 cc ya, 125 cc. Ada 6 percepatan juga yang beda ini nih, dia udah pakai radiator cuy. Untuk kelas motor 125 cc 2 tak dia udah pakai pakai radiator nih. Sayangnya dia nggak ada kipas pendingin tambahan di sini kayak motor-motor sekarang tuh. Biasanya ada kipas tambahan. Jadi fungsinya dia kalau mesin udah panas, capai suhu tertentu, otomatis dia akan hidup untuk membantu pendinginan dari si mesin Touch ini sendiri ya. Soalnya dia nggak ada di bagian bloknya ini, nggak ada sirip-siripnya buat pendinginan, beda sama Air King. Dia masih pakai di blok ini, masih ada sirip-siripnya buat pendinginnya, jadi nggak pakai radiator kalau di Air King ya. Kalau di ini pakai nih radiator nih ya. Oke, lanjut ke bagian bannya itu yang pasti sih dia ring 17, cuman untuk ukurannya gue juga nggak tahu, soalnya ini ban udah diganti nih, depan belakang nih udah diganti dari standar aslinya, udah diganti juga
Dia udah pakai double disc, depan belakang. Belakang disc, depan juga udah disc. Cukup menarik sih sebenarnya nih motor nih. Apalagi nih di bagian rangka nih. Dia udah pakai hampir mirip Delta Box ya. Tapi namanya Delta Box apa bukan ini? Tapi mirip-mirip sih sama Delta Box ini. Yang dipakai di motor-motor gede biasanya. Sedangkan ini motor ramping banget. Cukup keren kan? Ya. Lampu belakang. Nah, ini lampu belakang. Kenapa lampu sennya ini nggak ada nih dua-duanya? Soalnya ini satunya aja kalau beli di online itu mahal, cukup mahal ini. Buat mikanya doang itu, gua sempet cek harga itu sekitar 750.000 bro. 750.000 nih satu. Kalau dua gini, udah kebayangkan 1,5 juta. Aduh. Cukup mahal, soalnya ini emang water langka sih, jarang di Indonesia ya. Untuk ukuran gear juga gua nggak tahu aslinya berapa. Kayaknya ini udah diganti nih sama yang punya ini jadi ukuran 40 tuh, 40, tapi aslinya gua nggak tahu ya. Tapi untuk mesin sih ini masih ya lumayan ori lah, paling di porting dikit. Dan dia udah pakai nih apa ini, RIS ini punya siapa ya? Apa bawaan dia apa bukan ini? Apa masih kalau bawaannya Zeiss? Tapi ini tulisannya RIS ini. Mungkin udah diganti juga sama yang punya. Gue nggak ngerti. Nih. Karbu dia pakai karbu apa ini, Mikuni atau apa ini? Tapi ini cuman ukurannya 24. Terus pakai karbu 24 masih. Dan full stepnya ala underbone gitu. Ya emang sebenarnya ini motor-motor buat motor sport. Full step persnelingnya juga udah kayak gini aja ya. Oke ya, bagian speedo seperti ini. Di tulisannya sih sampai 200 km per jam. Terus bagian takometernya RPM bisa 13.000 di tulisannya. Tapi gua nggak tahu maksimal RPM-nya dia main di angka berapa. Oke, untuk itu lanjut ke masalah tenaga ya. Motor ini biar kata cuman 125 cc, tapi dia punya power itu 24 PS bro. Cukup besar sih buat motor sekelas ini, sekelas 125 cc ini powernya 24 PS. Kita bandingin dengan RX King yang 135 cc ya pembulatannya. Itu aja cuman dia dapat power itu di sekitar 18 atau 19 PS. Jelas di atas kertas si Tot ini jauh lebih unggul ya. Di atas kertas Tot ini jauh lebih unggul. Cuman kenapa RX King bisa akselerasinya lebih cepat? Karena RX King untuk memuntahkan power dan torsinya itu dia bermain di RPM yang lebih rendah daripada si Yamaha Touch ini. Jadi otomatis RX King lebih cepat untuk mencapai akselerasi dan top speednya. Tapi untuk trek panjang jelas bakal kekejar sama si Touch ini. Sekarang perbandingannya yang sama sekelas 150 cc 2 tak seperti Ninja aja itu dia punya power antara 28 sampai 30 PS. Cuman si Ninja butuh putaran mesin yang lebih tinggi
untuk mencapai power maksimalnya, yaitu di sekitar 10.000 sampai 11.000 rpm. Makanya kenapa Ninja itu bawahnya lemot ya, karena itu tadi. Dia butuh RPM yang lebih tinggi untuk mencapai tenaga puncaknya, sedangkan seperti RE King itu putaran mesin rendah ya, antara sekitar 8.000 sampai 9.000 dia udah bisa ngeluarin tenaga maksimalnya. Jadi otomatis dia akselerasinya lebih cepat dibandingkan dengan Touch dan Ninja. Tapi untuk top speed jelas RE King bisa dibilang bukan menjelekkan ya, ini berdasar di atas kertas, data di atas kertas, dan juga dalam motor keadaan standar pabrikan ya, berdasar data pabrikan ya segitu. Beda lagi cerita kalau udah di oprek-oprek dikit ya, itu mah urusan lain. Gua bicara ini di atas kertas berdasar standar pabrikan. Jelas RE King itu bagus dari putaran bawah, menengah, sampai hampir atas lah ya. Karena soalnya kalau bener-bener di RPM atas biasanya sih RE King agak sedikit ngedrop. Beda dengan motor jenis ini, dia bawahnya lemot, tapi nggak lemot-lemot banget sih, tarikannya dia itu merata. Soalnya dia dimensinya dari ini mesinnya itu hampir square antara stroke dan bor, panjang langkah dan bornya itu hampir sama ukurannya. Jadi dia tarikannya lebih merata dari bawah sampai atasnya, ngisi terus istilahnya begitu ya. Oke, ya cuman sedikit itu saja sih yang gua tahu mengenai spek dari Yamaha Touch ini. Ya tadi gua udah coba juga tes performa dari si Touch ini. Gue nggak bisa jelasin terlalu panjang lebar gimananya, gue juga nggak ngerti. Gue cuman berdasar dari spek di atas kertas di pabrikan ya, data-datanya kayak itu. Dengan cc yang cuman 125 cc dia ngasilin power 24 PS. Wow, cukup apa ya, cukup fantastis juga sih kayak gini. 6 speed ini bro. Ya oke ya, apa perlu gua buka juga nih spesifikasi dari ini? Spesifikasi dari ini apa, nggak ngerti. Oke ya, gua kira udah cukup deh ya, uji performa dan juga gua terangin sedikit dari speknya. Kalau gitu ya udah, gua tutup video ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga tunggu video-video dari gua selanjutnya. Oke, sip. Bah.